Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Kembali lagi bersama Dapur Ilmu. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Tapi adik-adik, sebelum kita tonton videonya, adik-adik jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya supaya adik-adik dapat berlangganan video dari Dapur Ilmu. Selamat belajar. Perhatikan gambar berikut ini. Di sana ada berapa gambar adik-adik? Ya, betul, ada 4 gambar. Perhatikan gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Coba sekarang buatlah cerita berdasarkan gambar di atas. Caranya yaitu kita membuat kalimat sesuai gambar nomor 1. Di sana ada Edo, Beni, dan Udin. Kira-kira kalimat apa ya yang kita buat dengan melihat gambar tersebut? Misalnya seperti ini. Edo, Beni, dan Udin sedang bermain bersama. Mereka bermain pasir. Sekarang kita buat kalimat berdasarkan gambar nomor 2. Di sana ada Edo sedang mengambil makanan dan ada Beni yang mencuci tangannya. Yuk kita buat kalimat yang kedua. Setelah bermain pasir, Edo langsung mengambil makanan terlebih dahulu dan tidak cuci tangan. Sedangkan Beni cuci tangan terlebih dahulu. Kita lihat pada gambar nomor 3. Di sana terdapat gambar ketiga anak tersebut sedang makan bersama. Kita bisa membuat kalimat seperti ini. Beni, Edo, dan Udin sedang makan kue bersama-sama. Mereka sangat menikmati kue tersebut. Menurut Udin, kue tersebut rasanya sangat enak. Sekarang gambar nomor 4. Kita bisa membuat kalimat seperti ini. Setelah mereka makan bersama, Edo mulai merasakan sakit pada perutnya. Udin dan Beni lalu membawa Edo pulang ke rumahnya. Dan setelah itu orang tuanya membawa Edo ke rumah sakit. Edo sakit perut karena tidak menjaga kebersihan tangannya sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa sajakah yang adik-adik lihat pada gambar tersebut? Ya, gambar nomor 1 itu ada gambar penutup makanan. Yang kedua, gambar Siti sedang mencuci tangan. Nomor 3, gambar Siti sedang berdoa. Gambar-gambar tersebut merupakan gambar aturan sebelum makan. Jadi aturan itu tidak hanya ada pada sekolah adik-adik saja, tetapi untuk makan pun kita punya aturan. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan.
Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus mencuci tangan sebelum makan supaya tangan kita bersih dari kuman yang menempel pada tangan kita. Coba lihat tadi, Edo setelah bermain pasir tangannya kotor, lalu dia langsung makan tanpa cuci tangan. Apa yang terjadi? Edo sakit perut dan dia harus istirahat untuk memulihkan tubuhnya. Selain menjaga kebersihan seperti menutup makanan, mencuci tangan sebelum makan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa yaitu maksudnya kita berterima kasih atas karunia yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, artinya kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Manusia memerlukan makanan dan air untuk dapat tumbuh. Selain air putih, air yang menyehatkan yang lain yaitu air susu. Susu pada gambar tersebut itu berasal dari susu sapi. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini merupakan contoh jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak dalam 1 bulan. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak, perusahaan C 4.800, perusahaan D 3.250 kotak, dan perusahaan E 2.200 kotak. Berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut ini. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? 2. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Yuk kita kerjakan bersama-sama. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Caranya, kita dengan melihat angka ribuannya dulu. Untuk perusahaan A, ribuannya yaitu angka 1, perusahaan B 3, perusahaan C 4, perusahaan D 3, perusahaan E 2. Jadi kita cari yang ribuannya paling banyak, karena yang ditanyakan adalah yang paling banyak setiap bulan. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah perusahaan C, yaitu dengan jumlah 4.800 kotak.
Nomor 2, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Nah, di sini pertanyaannya yang paling sedikit. Jadi kita cari bilangan yang ribuannya paling sedikit ya. Kira-kira perusahaan yang mana? Ya, betul sekali. Yang paling sedikit yaitu perusahaan A sebanyak 1.200 kotak. Adik-adik, ada contoh soal lagi nih. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Siapa dari antara adik-adik yang bisa mengerjakan? Yuk kita kerjakan bersama. Permasalahan tersebut itu dapat kita selesaikan dengan cara penjumlahan. Adik-adik, saat kelas 2 sudah belajar penjumlahan ya. Ya, dengan cara penjumlahan bersusun ke bawah. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jadi kita jumlahkan susu kotak semuanya. 1.200 ditambah 3.250. Untuk menulis penjumlahan bersusun, kita harus meluruskan nilai tempatnya ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Yuk kita hitung. Untuk menghitung penjumlahan bersusun, jangan lupa kita mulai dari angka yang paling belakang ya. Jadi 0 tambah 0 berapa? 0. 0 tambah 5, 5. 2 tambah 2, 4. 1 tambah 3, ya betul sekali 4. Jadi jumlah susu kotak dari perusahaan A dan D jumlah semuanya adalah 4.450. Gampang kan? Nah adik-adik, sekarang kita lanjut ke soal. Selesaikan soal-soal berikut ini dengan melihat pada tabel. Ya, tabel yang tadi. Nomor 1, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? 2, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? 3, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E? 4, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C? Dan yang terakhir nomor 5, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Adik-adik boleh mengerjakan dengan bimbingan ayah atau ibu atau kakak kalian ya. Caranya sama seperti yang sudah kakak contohkan tadi. Demikianlah video kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk adik-adik semuanya. Kakak ingatkan jangan lupa untuk klik tombol like jika adik-adik menyukai video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya supaya adik-adik dapat berlangganan video dari Dapur Ilmu. Sekian dari kakak, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.